Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Puspita Dewi Wulandingrum dalam mata kuliah komunikasi bisnis. Untuk kali ini kita pelajari mengenai proses penulisan pesan-pesan bisnis. Untuk komunikasi tidak bisa lepas dari suatu pesan. Karena biasanya yang disampaikan oleh satu pihak ke pihak yang lain itu adalah berupa pesan. Oleh karena itu, dalam bisnis terutama, karena dalam bisnis ini bukan hanya sekedar interpersonal antara satu orang dengan orang yang lain, cuma membicarakan masalah-masalah pribadi saja, tapi di sini di dunia bisnis yang dibicarakan adalah lebih kompleks, yaitu hal-hal tentang bisnis. Oleh karena itu, untuk proses dalam menulis atau menyampaikan pesan-pesan bisnis itu perlu ada tahapan-tahapan yang perlu dipelajari. Nah, selanjutnya nanti kita akan pelajari bagaimana proses-proses penulisan pesan-pesan bisnis. Nah, untuk proses penyusunan dari penulisan atau penyampaian pesan-pesan bisnis itu biasanya terbagi dalam 3 tahap. Yang pertama adalah perencanaan, kemudian tahap kedua pengorganisasian, dan tahap terakhir adalah merevisi pesan-pesan bisnis. Oke, langsung kita bedah dulu mengenai perencanaan. Oke, dalam perencanaan ini kita menyusun agenda-agenda yang akan kita capai. Kita capai tujuan apa? Makanya untuk perencanaan ini apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama adalah mendefinisikan tujuan kita. Tujuan itu harus jelas apa yang akan kita capai di akhir nanti setelah apa yang ingin kita sampaikan dalam pesan ini, tujuannya itu apa, untuk mendapatkan apa, itu harus jelas. Nah, tujuan ini fungsinya itu memberikan informasi, bisa juga untuk melakukan persuasi. Persuasi ini adalah mempengaruhi orang untuk melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan kita, itu adalah persuasi. Jadi tujuan itu bisa jadi hanya untuk memberikan informasi. Oh, di sini misalnya terdapat A, terjadi misalnya di suatu kota terjadi peristiwa A, kita memberikan informasi. Sedangkan untuk melakukan persuasi berarti kita dalam pesan itu kita berkeinginan untuk membuat orang yang membaca pesan kita atau yang mendengar pesan kita itu dia melakukan apa yang kita minta. Itu adalah persuasi, sedangkan melakukan kolaborasi di sini adalah melakukan kerjasama. Jadi antara si komunikator antara si pembuat pesan dengan penerima pesan nanti akan sama-sama melakukan sesuatu, sama-sama memberikan sesuatu juga. Itu tujuan, definisi dari tujuan. Biasanya tujuan ini fungsinya untuk memberikan informasi, persuasi, dan kolaborasi. Kemudian setelah melakukan definisi tujuan, kita sudah tahu tujuannya dengan jelas, kita mau berkomunikasi tentang apa, pesan apa yang akan kita sampaikan, maka langkah selanjutnya kita menganalisis audiensnya, menganalisis siapa yang akan menerima pesan kita, itu adalah audiens. Nah, untuk menganalisis audiens, kita yang pertama perlu tahu dulu ukuran dan komposisi audiens. Artinya di sini misalnya kita ingin menyampaikan pesan ke 1 orang, dengan menyampaikan pesan dengan 100 orang, tentu nantinya metode yang digunakan akan berbeda kan, karena misalnya kalau cuma 1 orang kita cukup menggunakan bahasa yang sama dengan 1 orang itu, misalnya dengan 1 surat, 1 memo saja, tapi tidak dengan kalau kita ingin menyampaikan suatu pesan kepada 100 orang atau bahkan 1000 orang. Kita pasti menggunakan cara lain agar efektif satu kali menyampaikan pesan saja 100 orang itu bisa paham. Tentu berbeda nantinya metode antara 1 orang dengan banyak orang. Makanya untuk audiens ini kita perlu analisis dulu ukuran dan komposisinya bagaimana. Yang kedua, siapakah audiens kita? Misalnya kita sebagai manajer ingin menyampaikan ke bos, misalnya ke
manajer puncak misalnya. Tentu akan berbeda juga nanti bahasanya jika seorang manajer itu ingin menyampaikan ke bawahan. Maka kita perlu tahu sebenarnya siapa audiens kita. Yang ketiga, tingkat pemahaman audiens. Tingkat pemahaman ini juga penting ketika misalnya kita ingin menyampaikan kepada orang yang sama-sama tahu. Itu tentu kalau pemahamannya sama, kita tidak perlu menjelaskan secara detail. Tapi beda ketika kita ingin menyampaikan sesuatu kepada orang yang masih benar-benar awam, benar-benar tidak tahu sama sekali, maka di situ berarti nanti kita akan menyusun pesan-pesan secara lebih detail dan lebih menyeluruh. Oleh karena itu, tingkat pemahaman audiens juga perlu kita analisis. Yang ketiga yaitu hubungan komunikator dengan audiens. Hubungan si besok akhirnya untuk yang menjadi perantara untuk menyampaikan pesan itu kita juga perlu memilah dan memilih seorang komunikator untuk menyampaikan ke audiensnya. Jangan sampai kita salah memilih orang ketika kita memilih orang A, tapi ternyata dia bermusuhan dengan audiens si yang akan menerima pesan itu. Nah, tentu sebagus apapun yang disampaikan si komunikator tidak akan diterima oleh audiens karena mereka saling bermusuhan kan. Maka hubungan komunikator dengan audiens pun perlu kita analisis. Selanjutnya, setelah kita selesai mendefinisikan tujuan, kemudian menganalisis audiens, lalu kita tentukan apa ya di pesan kita itu, kita tentukan ide pokoknya apa dan ide-ide pendukungnya apa. Nah, ide pokok berarti itu adalah inti utama dari yang akan kita sampaikan di pesan itu, dan pendukung bisa jadi adalah bukti-bukti penguat untuk ide pokok itu bisa diterima oleh audiens. Oleh karena itu juga di sini untuk menyampaikan ide pokok dan pendukung itu sebenarnya ada dua pendekatan. Ada pendekatan langsung atau deduktif dan pendekatan tidak langsung atau induktif. Dalam menyampaikan suatu ide pokok dan pendukung ini, misalnya kita mau memilih dengan pendekatan langsung, artinya kalau pendekatan langsung kita menyampaikan ide pokoknya dulu, baru pendukungnya, baru kita sampaikan bukti-buktinya apa. Nah, biasanya untuk pendekatan langsung atau deduktif ini bisa kita gunakan ketika kondisinya misalnya ada berita baik. Nah, kebalikannya ketika ada berita buruk, kita sebisa mungkin memilih yang pendekatan tidak langsung atau induktif. Pendekatan tidak langsung atau induktif ini biasanya bisa kita pilih ketika sekiranya si audiens itu kalau misalnya mendapatkan berita ini sudah tidak enak dulu, makanya kita beberkan bukti-bukti dulu, baru setelah itu kita simpulkan. Baru setelah itu kita berikan ide pokoknya. Ketika sudah ada perlawanan di awal, maka kita sampaikan dulu bukti-buktinya. Setelah mereka sadar, oh iya memang bukti itu memang sudah benar buktinya seperti itu, maka kita bisa menyampaikan ide pokoknya. Nah, nanti berarti untuk pendekatan langsung atau pendekatan tidak langsung ini perlu dianalisis kondisinya seperti apa. Setelah kita tentukan ide pokok dan ide pendukungnya, maka langkah selanjutnya baru kita tentukan saluran atau media komunikasi yang akan kita gunakan untuk menyampaikan pesan-pesan kita ke audiens. Nah, nanti bisa dalam bentuk lisan maupun tertulis. Bentuk lisan ketika memang efektif, sudah kita pelajari sebelumnya ya tentang lisan dan tertulis. Ketika memang misalnya langsung, misalnya cuma ada satu kondisi yang harus segera informasi itu diterima oleh si audiens, misalnya ada bencana yang menimpa keluarga si audiens misalnya, maka kita bisa dengan lisan secara langsung, yang ini butuh tindakan segera misalnya, maka kita bisa menggunakan media komunikasi ini secara langsung. Sedangkan untuk yang tertulis biasanya untuk yang lebih kompleks dan biasanya juga plannya lebih besar, misalnya kita ingin mengajukan proposal ke investor, maka kita ingin mendapatkan investasi untuk perusahaan kita, maka kita perlu membuat proposal.
Di sini kita perlu membuat sesuatu yang tertulis biar perusahaan kita, daya tarik perusahaan kita tuh bisa tampak dalam proposal tersebut, sehingga si investor itu bisa menerima ide kita, bisa menerima keinginan kita untuk bekerja sama, sehingga beliaunya bisa investasi ke perusahaan kita misalnya. Nah, langkah selanjutnya setelah kita melakukan perencanaan apa yang akan kita sampaikan dalam pesan-pesan bisnis, kita lanjutkan dengan mengorganisasikan, mengatur langkah-langkah apa yang akan kita lakukan untuk mengeksekusi perencanaan pesan-pesan bisnis yang telah kita rancang tadi. Nah, ketika kita punya perencanaan yang baik, tapi kita tidak mengaturnya dengan baik, maka tujuan yang akan kita sampaikan ke audiens itu bisa jadi tidak tercapai. Pengorganisasian yang buruk ini biasanya terjadi karena beberapa hal. Yang pertama, bisa jadi dia menyampaikan tujuannya atau subjeknya itu terlalu bertele-tele. Terlalu banyak kalimat intro, kalimat pengantarnya, atau nanti terlalu dikembangkan, terlalu bertele-tele, tidak langsung ke poinnya. Ini justru akan menyebabkan tujuan dari pesan-pesan itu tidak bisa tersampaikan. Biasanya terjadi karena ini ya, makanya perencanaan bisa jadi gagal, perencanaan untuk menyampaikan tujuan itu bisa jadi gagal ketika terlalu bertele-tele. Yang kedua, karena bahannya tidak relevan. Jadi ingin membuktikan bahwa ada peristiwa gempa bumi di Jogja tahun 2006 misalnya, apa yang menyampaikan itu, tapi dia memberikan bahan-bahannya mengenai misalnya suhu udara di Yogyakarta, kemudian mengenai bagaimana Malioboro dan seterusnya. Itu kan berarti tidak relevan ya, tidak bisa menunjukkan bahwa ide kita tadi misalnya ingin menyampaikan adanya gempa bumi di Jogja tahun 2006. Tidak relevan, maka tidak bisa tersampaikan nantinya akhirnya ke audiens ketika kita tidak menggunakan bahan yang tidak relevan. Yang ketiga, idenya tidak logis. Misalnya tadi ada proposal, kita mengajukan proposal ke investor. Tadi isinya proposalnya adalah kita ingin mendapatkan perusahaannya investor. Itu sungguh tidak logis ya. Maka ketika idenya itu sangat tidak logis, bisa jadi sangat mental, nanti tidak akan diterima pesan-pesan kita. Kemudian informasi penting tidak masuk dalam pembahasan ini juga menjadi penghancur dari pesan-pesan kita. Ketika informasi penting itu tidak dimasuk di pembahasan, kita membahas hal yang lain, tapi informasi penting tidak ada di situ, atau mau terbaurkan, tidak kelihatan, tidak jelas, tidak to the point gitu isinya apa. Maka pengorganisasian yang buruk ini bisa menyebabkan komunikasi tidak lancar. Komunikasi tujuannya tidak dapat dicapai. Oleh karena itu, untuk mengorganisasikan suatu pesan itu dengan baik agar bisa tercapai ke audiens sesuai dengan tujuannya, maka yang pertama, subjek dan tujuan itu harus jelas. Tampak jelas, benar-benar jelas. Tidak perlu kita bumbu-bumbui hal-hal lain sehingga tujuan itu malah menjadi membaur. Jadi harus jelas tujuannya. Kemudian semua informasi itu harus berhubungan dengan subjek dan tujuan. Jadi harus berkaitan. Bukan hal yang lain untuk yang menjelaskan. Dan ide-ide tersebut harus dikelompokkan dan disajikan dengan cara yang logis. Setelah itu, semua informasi yang penting itu harus sudah tercakup dalam pembahasan. Itu adalah cara pengorganisasian dengan baik. Nah, selanjutnya setelah kita membuat rencana, kemudian sudah kita organisasikan, itu apakah kita bisa langsung untuk menyampaikan pesan-pesan kita? Sebenarnya kalau bisa kita merevisi kembali apakah ada kekurangan dalam pesan-pesan kita. Misalnya kalau
kita pesannya tertulis, tadi pesan itu ada lisan, ada tertulis. Ketika pesan kita tertulis, itu maka kita perlu review kembali tulisan kita. Nah, jika memang ada kesalahan, maka tergantung kontennya. Ketika kita baca ada kesalahan, maka kita bisa yang pertama mengedit isi dan cara pengorganisasiannya. Jika memang di situ isinya memang ternyata kurang tepat dan cara pengorganisasiannya juga tidak tepat, maka kita bisa mengedit isinya dan cara mengorganisasikannya. Kemudian ketika misalnya kita baca ternyata ada salah tulis, salah ketik, kemudian mungkin tampilannya kurang cantik, maka kita bisa mengedit mekanik atau teknik penulisan. Jadi bisa, kalau memang di kalimat depan berarti pakai kapital, kemudian jika menggunakan, kalau nama tokoh harusnya A, kemudian setelah titik harus spasi, habis itu kalau misalnya paragraf itu harus menjorok dan seterusnya. Itu ketika kondisi tulisan kita itu sudah sesuai dengan tujuan tapi kurang rapi. Selain itu juga dengan di revisi ini, di dalam revisi ini kita bisa juga melihat format dan layoutnya, apakah sudah benar atau sudah sesuai. Format biasanya kan dari awal, berarti nanti bagian pendahuluan, baru kemudian isi, baru setelah itu penutup. Jika memang terbalik-balik, maka harus kita benarkan formatnya. Layoutnya pun seperti itu. Untuk misalnya kita membuat proposal untuk investor, harus dibuat layout secara menarik gitu, dan disampaikan secara runtut dari A ke Z, itu harus urut. Maka jika memang terjadi ketidakurutan, kita perlu mengedit format dan layoutnya. Nah, ketika ada komunikasi lisan, kita juga bisa merevisi komunikasi lisan ini ketika terjadi misalnya setelah kita review, ternyata memang untuk komunikasi lisan ini misalnya ada kesalahan. Yang pertama misalnya ketika terjadi substansi pesannya yang belum tersampaikan. Kita analisis tadi komunikasi lisannya seperti apa, kita lihat substansinya. Substansinya itu sudah ada apa belum? Kalau misalnya idenya ternyata tidak tersampaikan dalam komunikasi lisan tadi, maka perlu kita ulang lagi komunikasi kita ke audiens. Kemudian pengorganisasian pesannya juga kita perlu atur lagi, kita perlu lihat lagi kembali ke bab yang pengorganisasian tadi ya, tujuannya harus jelas, kemudian bukti-buktinya pendukung juga harus yang relevan, kemudian idenya sampaikan logis, dan juga kita sudah memastikan bahwa pembahasan itu sudah benar-benar menyampaikan tujuan kita. Kita ulas lagi, jika memang ternyata setelah kita review kembali komunikasi lisan kita ternyata itu tidak ada yang terlewat, misalnya ada yang terlewat, tidak tersampaikan, maka kita perlu mengulang kembali. Kita perlu menata kembali dan perlu kita sampaikan ulang kepada si audiens. Dan juga kita juga perlu merevisi dengan gaya bahasa. Misalnya terjadi gaya bahasa, kita berkomunikasi dengan misalnya seorang pebisnis, dia berkomunikasi dengan orang pemilik tanah yang dimana dia pendidikannya masih rendah gitu, tapi dia menyampaikannya dengan bahasa tingkat dewa, jadi dengan bahasa-bahasa akademis seperti itu. Misalnya terjadi kekeliruan seperti itu, maka kita revisi kembali. Mungkin kita perlu membuka forum lagi dengan audiens, kita gunakan bahasa yang sesuai dengan kemampuan audiens, atau kita bisa memilih komunikator yang memang sesuai, yang kira-kira memang mampu untuk menyentuh hati audiens, sehingga audiens pun bisa menerima apa tujuan dari pesan kita. Kalau memang kita tidak mampu untuk menjalin komunikasi dengan audiens, maka kita sebenarnya bisa memilih komunikator. Jadi tidak harus kita hanya sebagai komunikator, kita bisa memilih orang lain, mendelegasikan tugas kita kepada orang lain yang kira-kira memang sesuai dengan audiens. Seperti itu. Setelah proses ini, setelah revisi selesai, baru komunikasi kita, pesan-pesan kita benar-benar sudah terjadi secara efektif.
Jadi sudah direncanakan, kemudian diorganisasikan, dan ketika ada kekeliruan kita revisi. Maka proses pesan-pesan bisnis ini akan berjalan efektif tentunya, insya Allah. Oke, jadi untuk proses penulisan pesan bisnis ada 3 tahap ini dan penjelasannya ini ya. Semoga memberikan manfaat bagi kalian, para pendengar. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.